Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022 adalah hari Minggu biasa ke-18. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 21 sampai 23. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 11. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah maksud kehidupan manusia di dunia ini. Ketiga bacaan kitab suci hari ini berbicara tentang dua hal berbeda dari kehidupan manusia, yakni kehidupan manusia di dunia ini tanpa Allah dan bersama Allah. Kehidupan tanpa Allah menyebabkan penderitaan, kehampaan, bahkan sampai kepada hal yang serius bahkan fatal. Sedangkan kehidupan bersama Allah memberi arti penting dan nilai tinggi dari kehidupan manusia. Hidup di luar Allah, manusia kehilangan orientasi hidup. Tetapi hidup bersama Allah memberi arah yang jelas pada hidup manusia sesuai maksud kehadirannya di dunia. Bagaimana hidup tanpa Allah dilukiskan oleh sabda Tuhan hari ini atas cara berbeda-beda. Pertama, hidup tanpa Allah digambarkan sebagai orang yang hanya memikirkan harta bendanya saja.
Bacaan Injil berbicara tentang perumpamaan seorang yang kaya sebagaimana diuraikan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Seorang kaya hanya berpikir tentang hartanya. Tanahnya berlimpah. Ia hanya berpikir tentang bagaimana menyimpan hasil tanahnya dengan mendirikan lumbung-lumbung besar untuk menyimpan gandum dan barang-barangnya. Ia hanya mau menikmatinya sendiri bertahun-tahun dengan cara hidup tenang dan bersenang-senang, sehingga membaginya dengan saudaranya pun ia tak sudi. Kedua, orang yang hidup tanpa Allah adalah orang yang mengejar segala keinginan dunia dengan jerih payah dan beban tanpa arti dan makna. Ketiga, bacaan kedua pada hari ini berbicara tentang orang yang hidup tanpa Allah sebagai orang yang hanya berpikir tentang hal-hal di bumi ini, yakni hal-hal duniawi. Bagaimana hidup bersama Allah dilukiskan dalam sabda Tuhan hari ini. Pertama, orang yang sadar bahwa sesudah hidup di dunia ini ada kehidupan lain yang ditentukan oleh cara hidup di dunia ini. Kedua, kesia-siaan di dunia ini mengantar orang memahami bahwa yang terpenting adalah menaati perintah Allah. Ketiga, orang harus mencari perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Saudara-saudariku terkasih, mendalami firman Tuhan hari ini, kita disadarkan bahwa maksud dan tujuan kita di dunia ini bukanlah harta benda dan kepunyaan serta kepemilikan. Berlimpahnya harta tak menjamin kehidupan kita di dunia ataupun kehidupan sesudah di dunia ini. Semua harta benda hanyalah sarana untuk membantu kita mencapai kesempurnaan kita sebagai orang beriman. Harta juga tidak menjadi tolok ukur seseorang menjadi lebih tinggi dan terhormat, karena yang menentukan keutamaan seseorang bukanlah banyaknya harta, tingkat kedudukan dan status, keahlian dan keterampilan duniawi, melainkan cara kita menjalankan hidup di hadapan Tuhan dan sesama dengan menggunakan harta benda sebijaksana mungkin untuk kehidupan yang baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama sebagai satu keluarga dan untuk kepentingan kerajaan Allah. Maka kita diundang untuk memiliki kebijaksanaan dalam memandang dan menggunakan harta benda kita dengan baik dalam meningkatkan hidup rohani, kasih kita kepada sesama, dan pelayanan kita kepada Tuhan. Semakin kita diberkati dengan harta benda, seharusnya semakin meningkatlah pula komitmen kita untuk keutamaan kita itu. Saudara-saudariku terkasih, jika salah dipergunakan, harta benda dan kedudukan lalu tidak menjadi sarana pengembangan diri, tetapi berpotensi menghancurkan kehidupan kita sebagai umat beriman. Masalah lain ialah jangan sampai karena keadaan yang tidak berkecukupan, kurangnya atau tidak mencukupinya kebutuhan hidup, kita merasa tidak dikasihi Tuhan, sehingga kita goyah,
kehilangan iman, dan menjauh dari Tuhan dan gerejanya. Atau gara-gara konflik soal harta benda, kita malah menjadi manusia yang jahat, tak kenal belas kasihan. Mari kita pakai harta benda sebijaksana mungkin untuk kebaikan bersama, agar itu sungguh membantu kita semua menjadi anak-anak Allah yang benar di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Syukurilah dengan apa yang ada dan tetaplah berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan duniawi yang harus membantu kita untuk bertumbuh secara rohani dan berkembang dalam kebersamaan dengan sesama dan persekutuan dengan Allah. Semoga demikian. Amin.